Halo Tribuners, selamat siang. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Maret 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ketua DPRD Maluku Tengah diperiksa 4 jam terkait dugaan korupsi Bansos 9,7 miliar. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa penuhi panggilan jaksa penyidik dalam pengusutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos 2023 oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah. Haurisa hadir di kantor Kejari Maluku Tengah Senin 2 Maret 2026 sekira pukul 9.20 waktu Indonesia Timur. Ia menjalani pemeriksaan sekira 4 jam di ruang pemeriksaan penyidik. Saat diwawancarai, Haurisa menegaskan ia memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum lantaran hadir memenuhi panggilan Kejari Maluku Tengah. Ia hadir memenuhi panggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap perkara yang sedang ditangani Kejari Maluku Tengah. Haurisa menyebut dirinya baru dicecar pertanyaan awal soal identitasnya, juga bentuk penyaluran bansos. Ketua DPRD Maluku Tengah itu mengaku telah menjelaskan sesuai tupoksi dan jobnya. Haurisa bilang ia menjelaskan alur penyaluran dana bansos kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ia mengaku pihaknya tak memiliki standar penyaluran yang komprehensif. Akan tetapi, yang ia sampaikan jaksa bahwa dirinya proporsional menyediakan bansos kepada mereka yang membutuhkan. Dirinya memastikan bahwa apa yang ia lakukan sesuai dengan mekanisme, norma, dan peruntukannya. Jelas lantaran semua kelompok yang ia sampaikan semuanya telah menerima. Haurisa juga menyentil tegas pengawasan. Ia menyampaikan bahwa dirinya mengawasi dan mengontrol apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok penerima manfaat bansos. Ketua DPC Partai Gerindra Maluku Tengah itu menekankan bahwa ia dipanggil dan dimintai keterangan dalam kapasitasnya dulu pernah ada dalam jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah. Diketahui Kejari Maluku Tengah sedang mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana bansos tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar. Kasus itu resmi disidik jaksa pada Oktober 2025 dan hingga kini ratusan saksi telah dipanggil untuk pendalaman perkara tersebut. Ratusan saksi yang diperiksa berasal dari lembaga eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Maluku Tengah. Hingga kini publik Maluku, khususnya Maluku Tengah, terus menanti langkah Kejari dalam penegakan hukum pada perkara yang santer mendapat banyak sorotan ini. Hormat Pak. Hari ini saya hadir di Kejaksaan Negeri Masuri dalam rangka memberi keterangan sebagai saksi. Ya kan begitu toh. Dan saya sudah menjalani proses kehadiran saya sebagai saksi untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak penyidik. Ya itu saya sudah. Dan saya sudah menjelaskan dari topoksi saya, dari job saya tidak bisa menjelaskan job orang lain. Saya menjelaskan job saya. Dan saya sudah memberi keterangan soal alur daripada proses penyaluran bansos kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Saya tadi menyampaikan saya proporsional dalam upaya menyediakan bansos ini kepada para mereka yang membutuhkan untuk ada peningkatan modal usaha mereka, yang baru mau memulai usaha mereka dan mengembangkan usaha-usaha mereka. Dan saya tadi memastikan bahwa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan norma, dan peruntukannya jelas. Karena semua kelompok yang saya sampaikan semuanya telah menerima, dan pengelolaan itu menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang menerima.
bahwa di mana tugas pengawasan saya tetap mengawasi, mengontrol apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok usaha saya. Tribuners APH masih dalami saksi dan perhitungan KN dugaan korupsi Bansos Malteng. Aparat penegak hukum atau APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah terus mengejar calon tersangka perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos Maluku Tengah Malteng tahun anggaran 2025. Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melayangkan panggilan kepada 400-an saksi, sementara yang memenuhi panggilan sebanyak 350-an saksi. Mereka yang dipanggil yakni kelompok penerima bansos, pihak legislatif juga pihak eksekutif di kabupaten bertajuk Bumi Pamahanu Nusa ini. Hingga Senin 2 Maret 2026, Jaksa Penyidik atau Kejari Maluku Tengah masih mendalami keterangan dari 4 saksi. Mereka diantaranya pihak eksekutif dalam hal ini Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah, Kadis Perikanan Maluku Tengah, kemudian mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah, termasuk pihak legislatif dalam hal ini Ketua DPRD Maluku Tengah. Kepala Kejari Maluku Tengah melalui Kasih Intelijen Yuda Warta menuturkan bahwa saat ini jaksa penyidik masih melakukan pendalaman melalui saksi-saksi yang dipanggil. Bila ditemukan alat bukti yang cukup, maka tentu akan adanya penetapan tersangka. Ditegaskan 350-an saksi yang dipanggil masih diperdalam lagi untuk menemukan bukti. Dikonfirmasi terkait kisaran waktu penetapan tersangka, pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian negara. Kejari Maluku Tengah berkomitmen menangani perkara sesuai regulasi. Masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir. Pak, udah berapa total saksi yang dipanggil pada penyidikan? Kurang lebih ada 350-an. 350-an. Itu dari unsur Dari unsur penerima bansos, penerima bansos dari dinas sama anggota dewan. dari 300-an ini, kurang lebih 250 ya. apakah sudah mengerucut ke calon tersangka, Pak? Untuk ini masih kita perdalam lagi untuk tersangka, kita akan mau perdalam lagi untuk mencapai alat bukti agar nanti kalau sudah dalam artian alat bukti sudah cukup, kita akan melakukan press release untuk menetapkan tersangka. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, penempatan P3K paruh waktu di Maluku Tengah belum final, guru swasta bakal dirotasi ke sekolah negeri. Belakangan diketahui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Maluku Tengah masih memproses penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Artinya sudah sebulan berlalu sejak diangkat pada 30 Januari 2026, penempatan P3K paruh waktu belum final berdasarkan keterangan Kepala BKPSDM Maluku Tengah, Sah Alim Latukonsina, Senin 2 Maret 2026. Pihaknya masih memproses penempatan P3K paruh waktu pegawai yang mulanya honor di instansi organisasi perangkat daerah atau OPD bakal kembali ke instansi masing-masing. Lain halnya dengan guru, di mana guru yang mulanya bekerja di sekolah swasta bakal dirotasi ke sekolah negeri.
Dikatakan Sah Alim, kendala bagi mereka yang honor di sekolah swasta karena di sistem BKN sudah tidak ada unit sekolah swasta, sehingga mau tidak mau BKPSDM berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Maluku Tengah agar ada ruang di sekolah negeri untuk para guru dari sekolah swasta. Sementara guru di bawah Disdikbud, maka penempatannya sesuai dengan kebutuhan Dapodik melalui aplikasi RTG Dapodik Kemendikdasmet. Di sisi lain, terkait penempatan tenaga kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas tetap disesuaikan dengan posisi masing-masing. Selain koordinasi dengan Disdikbud, BKPSDM juga berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Sah Ali menyampaikan nantinya penempatan pegawai bakal dituangkan dalam perjanjian kerja, termasuk juga besaran upah yang akan diterima. Berita terakhir Tribuners dari Kabupaten SBT, penelitian IPB ungkap potensi besar sagu pada 7 kecamatan di SBT. Penelitian tim akademisi Institut Pertanian Bogor mengungkap potensi besar komoditas sagu di 7 kecamatan di Kabupaten Seram bagian timur atau SBT, yakni Teluk Waru, Bula Barat, Tutuk Tolu, Kian Darat, Siritaun, Wida Timur, kemudian Werinama, dan Siwalalat. Temuan tersebut dipaparkan dalam Focus Group Discussion atau FGD, laporan akhir potensi dan kekerabatan sagu yang digelar Dinas Pertanian SBT di Pujasera Pantai Wailola Bula, Senin 2 Maret 2026 malam. Kepala Dinas Pertanian SBT Sofyan Waraia menjelaskan penelitian yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan itu bertujuan mengidentifikasi luasan dan sebaran tanaman sagu di wilayah SBT. Ia menambahkan sagu merupakan identitas sekaligus anugerah bagi masyarakat Maluku khususnya di Pulau Seram. Menurutnya sekitar 97% total luas lahan sagu di Maluku berada di wilayah Seram termasuk di Kabupaten SBT. Karena itu, jika potensi tersebut dikelola secara maksimal, SBT dinilai mampu meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan serta pemanfaatan sagu. Sofyan berharap hasil FGD ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pengembangan sagu di Kabupaten SBT guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Maret 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.